Baik, selamat pagi para pencari ilmu. Salam semangat untuk kita semua. Di era digital saat ini, jarak bukan lagi penghalang untuk kita terus belajar dan berkembang. Melalui webinar ini, mari kita manfaatkan kesempatan mencari ilmu untuk terus berkembang, menambah wawasan, dan memperluas jaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan semangat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar yang penuh inspiratif ini meskipun secara virtual. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita sehingga menjadi lebih bermanfaat. Yang saya hormati Bapak Danyoto selaku pemilik Bestpad Network, yang saya hormati pemateri hebat pada pagi hari ini yaitu Mas Dewangga. Tidak lupa juga serta seluruh peserta yang luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk ikut serta pada webinar Ramadan hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat serta dapat mengisi waktu luang kita untuk hal-hal positif dan produktif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yunus Maulana selaku moderator atau host webinar pada pagi hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara pada webinar kali ini. Pada webinar kali ini ada beberapa sesi yang akan kita ikuti. Di antaranya yang pertama pembukaan dengan pembacaan doa, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutupan dengan pengenalan profil Bestpad Network. Tanpa berlama-lama, mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Alif. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk pada host yang telah memberikan waktunya. Baik, sebelum kita memulai acara webinar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin jalannya di doa pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala wa sallam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أعلق والحاتم لما بسق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وسلم آله وأصحابه وأحق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali Engkau buat mudah. Jika Engkau jadikan sebuah kesulitan, jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bispat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ya Hafiz, ya Jalil, Zat yang maha menjaga dan mulia, kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala macam penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini, dan lindungilah keluarga kami dari musibah, sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Ghafar, ya Qahar, Zat yang maha pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealpaan yang kami lakukan. Kesalahan dan dosa yang kami perbuat, sedilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami. Dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Hingga rianglah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami. Karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Sadaqallahul. Jadi untuk selanjutnya saya kembalikan kepada host. Terima kasih kepada Saudara Alif atas doanya. Semoga doa yang telah dipanjatkan menjadi pembuka pintu keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi menarik yang berjudul Introduction to Network Standardization, yang akan disampaikan oleh Mas Dewangga Putra. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan gunakan fitur raise hand dan open mic, atau tuliskan pertanyaan melalui chat Zoom. Baik, kepada Mas Angga Putra, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi kali ini, di bulan Ramadan ini, saya akan membawakan materi berjudul Introduction. Sebelum itu, terima kasih kepada Mas Yunus yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi ini. Yang saya hormati Bapak Danu Wiyoto selaku CEO Bespat Network ya. Dan yang saya hormati rekan-rekan sekalian yang mengikuti acara pagi hari ini. Dan terima kasih juga di mana saya telah dikasih waktu untuk menyampaikan materi kali ini. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke perkenalan dulu ya. Nah, di sini nama saya itu Muhammad Dewangga Putra, biasa dipanggil Angga atau Dewang. Saya lahir di Tangerang 11 April 2006. Alamat asal saya di Jalan Gunar Beji, Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten. Lebih tepatnya di Balaraja. Gitu. Alamat domisili itu di Jalan Lombok 2, nomor 130, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Tangerang. Pendidikan, saya pendidikan formal saya di SMK Negeri 5 Kota Tangerang. Dan non formal saya yaitu di Bespat Network Academy. Dan di sini ada email saya yaitu muhammad.dewangga1104@gmail.com, dan di bawah sini juga ada sosial media saya ya yang biasa dikontak gitu, di Instagram, Facebook, dan LinkedIn.
Sekarang kita masuk ke topik list. Nah, di sini yang akan saya bahas yaitu pengertian dari standarisasi jaringan, terus organisasi yang berperan dalam standarisasi ini. Terus saya akan membahas model OSI atau OSI layer dan TCP/IP. Dan yang terakhir itu ada tantangan dalam standarisasi jaringan. Ini pengertian dari standarisasi. Apa yang dimaksud dengan standarisasi? Standarisasi jaringan adalah proses pengembangan dan penerapan aturan, pedoman, serta protokol yang mengatur komunikasi dan interaksi antar perangkat dalam suatu jaringan. Standarisasi ini merujuk pada sekumpulan aturan atau pedoman yang ditetapkan untuk memastikan interoperabilitas dan kompatibilitas antar berbagai teknologi dan perangkat dalam jaringan komputer. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tata cara data dikirim, terus dikodekan, dan ditransmisikan. Hingga bagaimana perangkat jaringan dapat berkomunikasi satu sama lain, dan bagaimana keamanan data itu dapat dijamin. Dan sini ada tujuannya ya, dari standarisasi. Yang pertama ada interoperabilitas, yang kedua ada kompatibilitas, yang ketiga ada keamanan, yang keempat ada efisiensi, dan yang kelima ada pengembangan teknologi. Tujuannya itu dari yang pertama nih, interoperabilitas, itu memastikan bahwa perangkat dari berbagai produsen atau produk dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa masalah. Tanpa standar yang seragam atau sama, setiap produsen dapat menggunakan protokol dan format mereka sendiri yang dapat menyebabkan ketidakcocokan. Dan yang kedua ada kompatibilitas. Kompatibilitas ini meningkatkan kemampuan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software untuk bekerja sama dalam lingkungan jaringan yang sama atau lokal. Ini penting untuk memastikan bahwa berbagai sistem dapat saling terhubung dan berfungsi dengan baik. Terus yang ketiga ada keamanan. Keamanan ini mengatur protokol keamanan untuk melindungi data yang ditransmisikan melalui jaringan. Terus ada yang keempat itu efisiensi, di mana efisiensi itu meningkatkan kinerja jaringan dengan mengadopsi standar yang diakui secara luas seperti Ethernet, terus dari WiFi, sehingga memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan lebih andal antar perangkat. Yang kelima, pengembangan teknologi itu memfasilitasi inovasi dan pengembangan teknologi baru dalam bidang jaringan dan menyediakan kerangka kinerja yang jelas bagi para pengembang untuk mengikuti standar yang ada. Nah, di sini saya lanjut. Nah, sini ada berbagai organisasi yang berperan ya dalam standarisasi ini. Itu ada Union atau ITU standar, adalah badan yang berada di bawah PBB dan bertugas untuk mengatur standar telekomunikasi di seluruh dunia. Organisasi ini sangat penting karena memastikan semua negara
dan perusahaan bisa menggunakan teknologi yang kompatibel satu sama lain. Nah, yang dilakukan itu ini apa itu? Itu membuat standar untuk berbagai hal, seperti cara data dikirim melalui jaringan telepon, terus cara video dikompres, hingga eh, teknologi baru seperti AI. Standar yang dibuat dari ITU itu disebut recommendation dan digunakan secara global. Kenapa penting? Bayangkan kalau setiap negara punya aturan sendiri-sendiri soal jaringan telekomunikasi, maka komunikasi internasional akan jadi sulit. Nah, organisasi ini memastikan semua berjalan lancar dan seragam. Biar bisa berkomunikasi, maka dibuatlah standarisasi. Nah, yang kedua itu yang sering kita dengar ya, ISO. Itu International Organization for Standardization. So, ini adalah organisasi internasional yang membuat standar standar untuk berbagai industri, termasuk teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, itu menciptakan standar ya untuk memastikan produk atau sistem bekerja dengan baik dan aman. Contohnya ada ISO 9001, di mana standarisasi ini untuk memastikan kualitas produk atau layanan. Dan yang kedua yaitu ada ISO 27001, di mana standar ini untuk keamanan informasi, misalkan untuk melindungi data sensitif dari hacker. Terus yang ketiga itu ada ISO 22301, itu standar untuk membantu perusahaan tetap beroperasi meskipun ada gangguan besar seperti bencana alam. Karena penting, ISO adalah standar yang membantu perusahaan di seluruh dunia untuk bekerja dengan cara yang sama sehingga lebih mudah untuk berkolaborasi dan menjaga kualitas. Tuh. Next. Yang ketiga itu ada IEEE, itu di mana dengan kepanjangan Institute of Electrical and Electronics Engineering. Ini adalah organisasi profesional yang fokus pada teknologi listrik, elektronik, dan jaringan komputer. IEEE ini fokus pada teknologi jaringan ya. Itu ada organisasi profesional, di mana organisasi profesional ini sudah internasional yang berfokus pada pengembangan teknologi terkait listrik dan elektronik di jaringan komputer. Standar dari jaringan IEEE ini itu bisa disebut IEEE SA, di mana bertanggung jawab untuk mengembangkan standar teknis. Nah, salah satu kelompok atau standar yang dikeluarkan oleh IEEE ini itu mencakup spesifikasi untuk LAN atau wireless. Satu standarnya itu ada IEEE 802.3, itu untuk Ethernet. Standar ini mendefinisikan cara perangkat dalam jaringan lokal berhubung menggunakan kabel. Ethernet adalah salah satu metode yang paling umum untuk menghubungkan komputer di jaringan. Nah, yang kedua itu ada IEEE 802.11, di mana ini standar untuk wireless. Ini adalah
Standar untuk jaringan wireless memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel. Dan yang keempat, sini ada organisasi IETF, yaitu Internet Engineering Task Force. Organisasi ini yang bertugas mengembangkan protokol internet seperti TCP/IP, itu dasar dari komunikasi internet ya. Organisasi organisasi internasional yang berdiri dari para ahli, pengembang dan pengguna yang tertarik pada pengembangan dan peningkatan teknologi internet. Organisasi ini beroperasi secara terbuka dan berbasis konsensus, di mana siapapun dapat berpartisipasi dalam diskusi dan pengembangan standar. Nah, peran utamanya itu organisasi ini bertanggung jawab untuk menciptakan dan menetapkan standar teknis yang mendefinisikan bagaimana komponen dan sistem internet berfungsi. Ini mencakup protokol komunikasi, format data, dan mekanisme keamanan. Contoh dari standar yang dikeluarkan oleh IETF ini itu ada CP, itu di mana Transmission Control Protocol. Protokol ini memastikan data dikirim dengan benar antara perangkat. Dan kedua ada IP, yaitu Internet Protocol, protokol yang mengatur pengalamatan dan pengiriman paket di jaringan. Terus ada proses pengembangannya, di mana proses pembuatan standar IETF ini dimulai dengan usulan topik atau ide oleh anggota. Setelah itu, ide tersebut dibahas secara mendalam untuk mendapatkan feedback atau umpan baik dari komunitas. Setelah diskusi dan revisi, dokumen draft yang disetujui dipublikasikan secara request for comment, di mana disingkat menjadi RFC. Sini RFC ini menjadi referensi bagi pengembang dan produsen teknologi. Terus ada promosi interoperabilitas. Salah satu fokus utama IETF ini memastikan bahwa berbagai sistem dan perangkat dapat beroperasi bersama dengan baik dengan menetapkan standar teknis yang jelas. IETF ini mengurangi masalah kompatibilitas antara perangkat dari berbagai produsen atau produk. IETF ini berfungsi sebagai forum internasional di mana para ahli dapat dari berbagai negara dapat berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah teknis. Terus ada inovasi teknologi juga. IETF ini juga berperan dalam mengeksplorasi teknologi baru dan mendorong inovasi. Organisasi ini menyelidiki teknologi serta memperbarui protokol yang ada untuk memenuhi kebutuhan yang baru. Misalnya, IETF telah mengembangkan protokol TTP itu 2 dan 3 untuk meningkatkan efisiensi transfer data di web. Terus ada keamanan dan privasi. Keamanan merupakan salah satu fokus utama dari IETF ini. Organisasi ini mengembangkan standar seperti Transport Layer Security atau TLS untuk melindungi data selama transmisi. Selain itu, IETF juga memperhatikan privasi pengguna dengan mengembangkan mekanisme yang meminimalkan
eh, pengumpulan data pribadi. Di struktur organisasi ini itu secara singkat, ITP ini diatur oleh Internet Engineering Steering Group atau ISG, ISG yang bertanggung jawab atas pengawasan kegiatan teknis organisasi. Kerjaan ITP itu dilakukan melalui banyak kelompok kerja ya, yang masing-masing fokus pada topik tertentu seperti keamanan, routing atau protokol aplikasi. Dan organisasi yang terakhir, di mana ada itu TIE, Telecommunication Industry Association, organisasi standar yang berbasis di Amerika Serikat dan berfokus pada pengembangan standar untuk industri telekomunikasi. TIE ini sering bekerja sama dengan organisasi lain seperti EIA, yaitu Electronic Industry Association, untuk menetapkan standar yang digunakan secara luas dalam jaringan komunikasi data. ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat telekomunikasi dari berbagai produsen dapat bekerja dengan baik satu sama lain. ini mengembangkan standar teknis yang digunakan dalam pemasangan kabel, perangkat jaringan, dan telekomunikasi. Standar ini membantu memastikan interoperabilitas antar perangkat dari berbagai vendor. Salah satu kontribusi besar TIA adalah pengembangan standar TIA atau IIA TIA 568, yaitu panduan untuk pemasangan kabel komunikasi seperti kabel UTP atau RCP spec. Standar ini mencakup kode warna, terus konfigurasi dari RJ45. TIA sering bekerja sama dengan IAE untuk menetapkan standar yang berhubungan dengan antarmuka komunikasi data. Kolaborasi ini menghasilkan standar seperti RS232 yang digunakan untuk komunikasi serial antara perangkat komputer dan perangkat lainnya. TIA menyediakan kerangka kerja bagi perusahaan telekomunikasi untuk mengembangkan produk yang kompatibel secara global. Dengan standar yang jelas, perusahaan dapat memastikan bahwa produk mereka memenuhi kebutuhan pasar internasional. Selain kabel, TIA juga menetapkan standar untuk infrastruktur jaringan seperti data center. Contohnya adalah TIA 942 yang memberikan panduan desain dan pengoperasian data center, termasuk pengaturan ruang fisik, pendinginan, dan keamanan. Standar ini mengatur pemasangan kabel jaringan untuk komunikasi data, suara, dan video. Itu ada dua konfigurasi utama dalam standar ini. Itu ada CE 568A itu untuk mengatur warna kabel UTP untuk koneksi jaringan. Sedangkan kalau yang CE 568B alternatif konfigurasi urutan warna kabel UTP. Standar ini memberikan panduan tentang desain, itu CE 942. Terus ada juga CE 569 itu mengatur jalur dan ruang telekomunikasi
di gedung komersial, termasuk bagaimana kabel harus dipasang di jalur tertentu agar efisien dan aman. Kenapa TIA penting? Standar dari TIA itu memastikan bahwa perangkat dari berbagai produsen dapat saling terhubung tanpa masalah. Dengan adanya panduan pemasangan kabel, desain infrastruktur yang jelas, perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya. Standar seperti TIA 940 itu memastikan bahwa data center atau pusat data dirancang dengan mempertimbangkan keamanan fisik dan operasional. Ini saya akan memberikan contoh standarisasi dari IEEE. Itu standarisasi untuk wireless ya. Nah, di sini bisa kita lihat di dalam tabel. Ini ada 802.11a. Frekuensinya itu 5 GB dan speednya 54 Mbps. Dan yang kedua itu ada 802.11b dengan frekuensi 2,4 GHz 11 Mbps. Dan yang ketiga itu ada 802.11g itu 2,4 GHz 54 Mbps. Dan yang keempat ini ada 802.11n frekuensi 2,4 dan 5 GHz ya. Ini bisa up to 450 Mbps. Dan yang terakhir itu ada 802.11 oke, itu frekuensinya 5 GHz dan up to 1300 Mbps. Nah, di sini kan ada beberapa perbedaan, di mana 802.11a ini frekuensinya 5 GHz dan speednya 54. Sedangkan kalau yang 11B itu 2,4 GHz dan 2 Mbps untuk kecepatannya. Perbedaan dari 2,4 dan 5 GHz ini perbedaannya dari jangkauannya, di mana 2,4 GHz ini jangkauannya lebih luas, sedangkan kalau 5 GHz ini itu jaraknya lebih pendek. Jadi kalau yang 11A ini itu dengan frekuensi 5 GHz dengan kecepatan maksimal 54 Mbps. Standar ini diperkenalkan pada tahun 1999 menggunakan frekuensi 5 GHz yang memiliki banyak saluran non tumpang tindih, sehingga mengurangi interferensi dibandingkan dengan frekuensi 2,4 GHz. Cocok untuk aplikasi yang memerlukan koneksi stabil di lingkungan dengan banyak perangkat wireless. Cakup sinyalnya lebih pendek dibandingkan standar yang menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Untuk yang 802.11b yaitu frekuensinya 2,4 GHz dengan kecepatan maksimal 11 Mbps. Ini diperkenalkan pada tahun 1999 bersamaan dengan 11A menggunakan frekuensi 2,4 GHz yang memiliki cakupan lebih luas dan kemampuan penetrasi dinding yang baik. Jadi bisa nembus perangkat fisik. Kecepatan maksimalnya relatif rendah, yaitu 11 Mbps, sehingga kurang cocok untuk aplikasi modern seperti streaming video yang berkualitas tinggi atau game online. Nah, yang ketiga ada 802.11g, frekuensinya 2,4 GHz dengan kecepatan maksimal 54 Mbps. Ini diperkenalkan pada tahun 2003 sebagai peningkatan standar. Sebelumnya yang
itu menggabungkan kecepatan tinggi dari standar 802.11a yaitu 54 Mbps dengan cakupan luas dari frekuensi 2,4 GHz. Masih digunakan di beberapa perangkat lama, tapi mulai diganti oleh standar yang lebih baru seperti itu 802.11n. Itu bisa berjalan pada frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz ya, yaitu dual band. Kecepatan maksimal hingga 450 Mbps tergantung dari konfigurasi perangkatnya, di mana standarisasi ini diperkenalkan pada tahun 2009 sebagai peningkatan besar dari standar sebelumnya, mendukung teknologi MIMO yaitu input multiple output yang memungkinkan pengguna beberapa antena untuk meningkatkan kecepatan dan jangkauan sinyal. Nah, terakhir itu ada 802.11ac hanya bekerja pada frekuensi 5 GHz, kecepatan maksimal hingga 1300 Mbps atau lebih tergantung perangkat. Standarisasi ini diperkenalkan pada tahun 2013 sebagai standar Wi-Fi generasi berikutnya dengan kecepatan standar tinggi, memanfaatkan teknologi beamforming untuk meningkatkan efisiensi transmisi data ke perangkat tertentu secara langsung. Cocok untuk aplikasi modern seperti streaming video dengan resolusi tinggi yaitu 4K atau 8K, 8K. Terus ada untuk gaming online ya atau game online itu sudah support. Jadi standar dari jaringan ini itu berkembang dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau kecepatan, stabilitas, dan cakupan sinyal. Selanjutnya kita bahas tentang hosting dan CPIP. Ini ada pengertiannya. OSI layer atau Open System Interconnection Layer adalah sebuah model konseptual yang dibuat oleh ISO International Organization for Standardization untuk menjelaskan bagaimana perangkat-perangkat dalam jaringan komputer berkomunikasi satu sama lain. Model ini terdiri dari 7 layer, 7 lapisan, masing-masing memiliki tugas spesifik dalam proses pengiriman dan penerimaan data. Tujuan dari OSI layer ini itu standarisasi komunikasi, memastikan bahwa perangkat dari berbagai produsen dapat berkomunikasi meskipun menggunakan teknologi yang berbeda. Itu membagi proses komunikasi menjadi 7 layer agar lebih mudah dipahami dan dikelola. Terus OSI layer ini membantu teknisi jaringan untuk menganalisis dan memperbaiki masalah komunikasi dengan melihat lapisan tersebut. Bagaimana cara OSI layer bekerja? OSI ini bekerja membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan, di mana setiap lapisan memiliki tugas khusus atau tugas masing-masing. Data yang dikirimkan dari satu perangkat akan melewati semua lapisan, mulai dari lapisan paling atas yaitu application, sehingga
lapisan yang bawah, ketika data sampai di perangkat penerima, prosesnya akan dibalik. Jadi dari lapisan bawah ke atas, dari lapisan fisikal ke lapisan application. Dan di sini yang paling bawah itu ada physical layer, adalah lapisan paling bawah dalam OSI layer ini. Physical layer ini menangani hal-hal yang berhubungan dengan perangkat keras dan media fisik untuk mengirimkan data. Fungsinya itu mengubah data menjadi sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio agar bisa dikirim melalui kabel atau jaringan wireless. Terus menentukan jenis kabel, konektor, frekuensi sinyal, dan cara data ditransmisikan. Cara kerjanya misalkan ketika mengirim data dari komputer ke router menggunakan kabel Ethernet, physical layer ini bertugas mengubah data digital menjadi sinyal listrik yang dikirim melalui kabel tersebut. Nah, lapisan yang di atasnya yaitu ada data link. Itu lapisan ini, atau layer ini memastikan bahwa data dapat dikirim dengan benar antar dua perangkat yang berhubungan langsung dalam jaringan lokal. Fungsinya yaitu membungkus data dalam bentuk frame, yaitu paket-paket kecil yang berisi MAC address. Itu melakukan pemeriksaan atau kesalahan untuk memastikan data diterima dengan benar. Nah, yang ketiga itu ada network layer, mana lapisan ini bertugas menentukan rute atau jalur untuk mengirimkan data melalui jaringan yang lebih luas. Fungsinya yaitu untuk menangani pengalamatan logis menggunakan alamat IP, mengatur routing, dan proses memilih jalur rute terbaik untuk mengirimkan data ke tujuan. Terus contoh protokol seperti IP, di mana protokol ini tuh bekerja di layer 3 ini, itu di network layer ini. Cara kerjanya, misalkan ketika mengakses website network layer ini menambahkan alamat IP komputer dan server web ke paket data. Router di jaringan akan membaca alamat IP ini untuk menentukan jaringan atau jalur terbaik agar data dapat sampai ke server tujuan. Dan yang keempat ada transport layer. Lapisan ini bertugas untuk memastikan bahwa semua bagian data yang dikirimkan sampai dengan utuh dan urutan yang benar. Fungsinya itu membagi data menjadi segmen kecil agar lebih mudah dikirim. Terus memberi nomor atau label pada setiap segmen sehingga penerimaan bisa menyusun kembali segmen tersebut dengan benar. Memastikan pengiriman uang jika ada segmen yang hilang. Contoh protokol yang bekerja di layar ini yaitu ada TCP, Retransmission Control Protocol, untuk pengiriman, dan UDP yaitu User Data Protocol untuk pengiriman cepat tanpa jaminan bagus dan tanpa jaminan keandalan. Cara kerjanya, misalkan saat pengunduhan file besar dari web itu dari internet, transport layer ini akan bagi file tersebut menjadi segmen kecil. Jika ada bagian file yang hilang,
Selama pengunduhan, lapisan ini akan meminta pengiriman ulang segmen tersebut. Terus yang kelima itu ada session layer. Lapisan ini bertugas mengelola sesi komunikasi antara dua perangkat seperti komputer dan server. Fungsi dari eh, layer kelima ini, itu session layer ini, itu menjaga sesi tetap aktif selama pertukaran data berlangsung. Terus dia membuka sesi komunikasi dan menutup sesi setelah komunikasi selesai. Contoh protokol seperti SMB itu server message box dan RPC itu remote procedure call. Terus yang keenam itu ada presentation layer. Di mana lapisan ini atau layer ini bertugas membuat format data agar bisa dimengerti oleh aplikasi. Fungsinya yaitu mengonversi format data, misalnya dari teks biner atau sebaliknya, dari teks ke biner atau sebaliknya. Terus mengenkripsi data agar aman selama transmisi. Terus melakukan kompresi untuk memperkecil ukuran data. Untuk cara kerjanya, misalkan saat mengakses situs, presentation layer ini mengenkripsi data sehingga aman dari pencurian selama perjalanan melalui internet ini. Terus yang terakhir, itu layer yang paling atas, itu ada application layer. Ini adalah lapisan yang tertinggi dalam hasil layer ini. Itu berinteraksi langsung dengan pengguna tapi secara melalui aplikasi seperti browser web atau email. Fungsinya yaitu memberikan antar muka bagi pengguna untuk mengakses layanan jaringan. Terus menyediakan protokol untuk aplikasi seperti browser web, transfer file, atau email. Jika kita masuk ke dalam TCP/IP. Nah, di sini TCP/IP ini berbeda dengan OSI layer, di mana OSI layer itu mempunyai 7 layer. Sedangkan TCP/IP ini itu standarnya mempunyai 4 layer. Model ini rangka kerja yang digunakan untuk komunikasi data di jaringan. Model ini terdiri dari 4 lapisan, yang mana masing-masing itu mempunyai tanggung jawab yang spesifik. Di mana yang lapisan paling atas yaitu application layer adalah lapisan teratas dalam model TCP/IP. Fungsi utamanya itu menyediakan layanan jaringan langsung kepada aplikasi pengguna. Di lapisan ini berbagai protokol beroperasi untuk memungkinkan komunikasi antara perangkat aplikasi yang berbeda. Fungsi utamanya itu interaksi pengguna. Lapisan ini memungkinkan aplikasi berinteraksi dengan pengguna melalui antar metode pengguna. Protokol yang digunakan itu ada HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol, digunakan untuk mentransfer halaman web. Terus ada FTP, itu File Transfer Protocol, memungkinkan transfer file antara komputer. Terus ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Terus ada DNS, yaitu Domain Name System. Nah, yang kedua ada Transport Layer, mana lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan komunikasi data yang andal antar perangkat atau aplikasi. Fungsi utama dari lapisan ini itu memecah data menjadi paket-paket kecil dan memberikan nomor urut pada paket tersebut agar dapat diproses dalam urutan yang benar.
Protokol utamanya yaitu TCP, Transmission Control Protocol, menyediakan pengiriman data yang handal dan dengan deteksi kesalahan dan pengendalian aliran. TCP menjamin bahwa semua paket data tiba dengan benar dan dalam urutan yang tepat. Terus ada UDP, User Datagram Protocol, menawarkan pengiriman datagram tanpa koneksi. Itu lebih cepat, tapi tidak menjamin keandalan atau urutan pengiriman. Yang ketiga yaitu ada Internet Layer. Internet Layer ini bertanggung jawab untuk pengalamatan dan pengiriman paket data antar jaringan. Fungsi utama dari lapisan ini meliputi pengalaman IP, menggunakan alamat IP untuk mengidentifikasi perangkat secara unik di seluruh jaringan, memungkinkan komunikasi antar perangkat yang berbeda, menentukan rute terbaik untuk mengirimkan paket data ke tujuan melalui berbagai jaringan dengan menggunakan algoritma routing. Terus membagi data besar menjadi paket-paket kecil agar dapat ditransmisikan dengan lebih efisien dan sesuai dengan batas ukuran maksimum paket di jaringan. Yang keempat ada physical layer yang paling bawah, di mana layer ini tanggung jawab untuk pengiriman data antar perangkat dalam jaringan lokal. Fungsi utama dari lapisan ini tuh ada transmisi data, yang dimana menangani tindakan fisik pengiriman, mengirim dan menerima data melalui media fisik seperti kabel, Ethernet atau koneksi wireless. Terus mengelola alamat MAC address, alamat MAC atau MAC address untuk identifikasi perangkat secara unik dalam jaringan lokal. Memastikan bahwa data dikirim ke perangkat yang benar. Selanjutnya kita bakal next, dimana di sini perbedaan ya OSI dan TCP/IP. Perbedaan model TCP/IP dan OSI layer ini adalah dua kerangka ya, kalau udah standar konseptual yang digunakan untuk memahami jaringan meskipun keduanya memiliki tujuan yang serupa, yaitu mendefinisikan bagaimana data ditransmisikan melalui jaringan. Mereka berbeda dalam struktur dan pendekatan dalam implementasi, di mana perbedaan tersebut itu dari jumlah lapisan, di mana OSI layer ini terdiri dari 7 layer, yaitu ada physical yang paling bawah, terus data link, network, transport layer, session, presentation, dan application. Setiap perangkat memiliki fungsi spesifik yang terpisah. Sedangkan TCP/IP terdiri dari 4 layer atau 4 lapisan, di mana yang paling bawah itu network access atau physical layer, terus ada internet, ada transport, dan application, dan ada beberapa fungsi. Ada lapisan OSI yang digabungkan dalam TCP/IP ini untuk menyederhanakan implementasi. Terus ada fungsi dari lapisan ya, pada model OSI ini ada OSI layer ini, itu lapisan fisikal, data link, menangani transmisi data fisik. Lapisan ini itu ada lapisan session, presentation, dan application, itu memberikan layanan kepada aplikasi pengguna. Terus pada model TCP/IP itu lapisan network layer atau network access, menggabungkan fungsi fisikal data dari OSI.
Itu lapisan application menggabungkan fungsi session, presentation, dan application dari OSI. Terus ada enkapsulasi data ya. Pada model OSI ini, data dienkapsulasi pada setiap lapisan saat bergerak ke bawah, bukan di sisi pengirim, dan dienkapsulasi saat bergerak ke atas, bukan sisi penerima. Pada model TCP/IP itu enkapsulasi lebih sederhana karena data hanya dienkapsulasi pada lapisan application sebelum diturunkan ke lapisan lainnya. Tuh. Jadi kesimpulannya, selain ini lebih bersifat teoritis dengan 7 layer, 7 lapisan yang rinci untuk memisahkan fungsi komunikasi jaringan secara jelas. Sebaliknya, untuk model TCP/IP ini lebih praktis dengan 4 lapisan yang disederhanakan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi internet modern. Memahami kedua model ini penting bagi para profesional jaringan untuk merancang sistem yang efisien sekaligus kompatibel dengan teknologi saat ini. Itu kita masuk ke dalam tantangan dalam standarisasi. Nah, di sini ada tantangan, yaitu pemahaman tentang standarisasi, pentingnya standarisasi, terus biaya dan ketersediaan tenaga ahli. Karena yang pertama itu pemahaman tentang pentingnya standarisasi, kurangnya pengetahuan, banyak organisasi dan individu yang belum sepenuhnya memahami manfaat dari standarisasi jaringan. Tanpa pemahaman yang baik, mereka cenderung mengabaikan pentingnya penerapan standar yang dapat menyebabkan masalah interoperabilitas antar perangkat. Terus tentang pendidikan dan pelatihan, itu keterbatasan dalam pendidikan dan pelatihan tentang standar jaringan juga menjadi kendala. Tanpa adanya program latihan atau training yang memadai, tenaga kerja tidak akan siap untuk menerapkan atau mematuhi standar yang ada. Terus ada biaya ya, biaya implementasi dan investigasi. Di mana penerapan standar jaringan sering kali memerlukan investasi awal yang signifikan dalam infrastruktur, perangkat keras, dan perangkat lunak. Banyak organisasi, terutama yang kecil, mungkin tidak memiliki anggaran untuk melakukan hal ini. Selain biaya awal, ada juga biaya pemeliharaan. Itu berkelanjutan yang harus diperhitungkan. Standar baru mungkin memerlukan pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak secara berkala untuk tetap kompatibel. Terus organisasi perlu melakukan analisis biaya manfaat untuk memastikan bahwa investasi dalam standarisasi akan memberikan pengembalian yang cukup. Tanpa analisis ini, putusan untuk menerapkan standar bisa jadi tidak tepat. Terus yang terakhir yaitu ketersediaan tenaga ahli. Kurangnya tenaga kerja yang terampil itu terdapat kekurangannya di bidang jaringan yang memahami dan mampu menerapkan standar yang ada. Hal ini dapat menghambat kemampuan organisasi untuk mengimplementasikan standar dengan efektif. Terus ada pelatihan dan sertifikasi. Meskipun ada banyak program pelatihan dan sertifikasi, masih banyak profesional IT
yang tidak memiliki keahlian khusus dalam standarisasi jaringan. Ini menciptakan kesenjangan antara kebutuhan industri dan keterampilan yang tersedia. Keterbatasan sumber daya. Organisasi kecil seringkali tidak memiliki sumber daya untuk melatih staf mereka atau merekrut ahli baru. Ini membuat mereka sulit untuk memenuhi standar industri yang diperlukan. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan strategis, termasuk peningkatan kesadaran tentang pentingnya standarisasi, perencanaan anggaran yang realistis, serta investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Dengan demikian, organisasi dapat lebih siap untuk menghadapi tuntutan tuntut- tuntutan teknologi jaringan modern. Itu kita udah masuk ke slide terakhir itu. Nah, udah akhir ini. Terima kasih semuanya. Saya serahkan kepada moderator. Luar biasa, ya. Terima kasih kepada Mas Angga atas pemaparan materi yang sangat menarik dan menginspirasi. Tanpa terasa kita akan sampai pada penghujung acara kita hari ini. Untuk itu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang saya sudah katakan di awal, apabila teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, dapat menekan tombol raise hand, lalu open mic, atau dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, untuk yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya, silakan Pak Fikri, Iya, Mas terima Fikri ya. kasih. Bisa Terima kasih. open mic atau di chat Zoom. Halo, halo, apakah terdengar? Halo, apakah terdengar? Ya, terdengar, Mas. Baik, terima kasih. Saya Fikri, izin bertanyakan tadi standarisasi WiFi kan baru dijelaskan sampai WiFi 5 ya, WiFi AC. Sedangkan saat ini udah banyak perangkat yang beredar, udah WiFi 6, bahkan WiFi 7 sudah banyak perangkat yang mulai mengklaim mendukung WiFi 7 gitu. Jadi apakah bisa dijelaskan tentang generasi WiFi yang lebih lanjut itu? Terima kasih. Ya, sama-sama saya persilakan ke pemateri Mas Angga ya untuk dijawab. Ya, sebelumnya untuk standarisasi yang sebelumnya itu hanyalah contoh ya, contoh standarisasi dari wireless itu. Jadi yang ditanyakan kan standarisasi ini udah telat lah ya, udah ketinggalan zaman gitu. Sedangkan sekarang udah WiFi 7. Mungkin penjelasan ini bisa saya jawab melalui pribadi karena yang sebelumnya itu hanya eh, contoh dari standarisasi ya, saya ingin menunjukkan doang dari yang dikeluarkan dari IEEE itu doang. Gitu. Karena kan kita materi ini kan standarisasi ya, bukan ke wireless atau apa gitu. Sih, mungkin bisa saya jawab secara pribadi nanti, mungkin bisa chat saya secara Gmail gitu. Dari itu. Baik, terima kasih jawabannya. Ya, baik. Eh, Kami tunggu pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada yang dipertanyakan lagi dari teman-teman yang lain. Atau Mas Fikri ada yang mau dipertanyakan lagi mungkin. Dari saya cukup. Oh, iya.
Baik, jika tidak ada pertanyaan yang lainnya, mari kita lanjut ke acara penutup, yaitu pengenalan profil Bestpad Network yang akan dibawakan oleh Saudari Bilkis. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Bilkis Zenia. Pada kesempatan ini akan memperkenalkan Bestpad Network, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Pada table of content, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin seperti tentang Bestpad Network, lalu visi misi dari Bestpad Network sendiri, lalu keahlian kami, layanan kami, kenapa harus memilih kami, lalu brand dan klien kami, dan selanjutnya ada tim dan sertifikasi kami. Dan yang terakhir ada kontak yang bisa dihubungi. Bestpad Network didirikan pada tahun 2016 dan sejak saat itu kami telah berkembang menjadi penyedia solusi IT yang handal. Dengan semangat networking, kami didukung oleh tim teknis muda, berpengalaman, dan energi. Kami siap menangani berbagai proyek dengan standar tinggi tanpa mengorbankan kualitas. Kepercayaan dari berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta dalam memberikan layanan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga pemeliharaan jaringan dan infrastruktur IT. Adapun di sini, visi dari kami yaitu menjadi penyedia solusi IT terkemuka yang berorientasi pada inovasi, keandalan, dan kepuasan pelanggan, serta berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur digital berkualitas di tingkat nasional dan internasional. Adapun untuk misi kami yang pertama yaitu memberikan solusi IT terbaik dalam data center, network security, IT training, dan IT consulting. Yang kedua yaitu mengutamakan kualitas dan profesionalisme dalam semua layanan kami. Lalu yang ketiga yaitu mendukung pengembangan SDM IT melalui program pelatihan bersertifikasi. Lalu yang keempat yaitu membangun kepercayaan klien dengan solusi sesuai kebutuhan bisnis mereka. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan tim yang kompeten dan siap menghadapi tantangan teknologi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan beberapa keahlian utama yang kami miliki di Bestpad Network yang mungkin memberikan solusi IT menyeluruh untuk setiap kebutuhan perusahaan Anda. Yang pertama ada komputer network. Kami memiliki keahlian dalam jaringan komputer mulai dari desain hingga implementasi untuk memastikan konektivitas yang stabil dan efisien di seluruh organisasi Anda. Solusi kami memungkinkan Anda untuk mendukung operasional yang lebih baik dan lebih cepat. Yang kedua itu network cabling. Kami juga ahli dalam pemasangan kabel jaringan yang sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur IT Anda dapat mendukung kecepatan dan stabilitas jaringan. Pemasangan kabel yang rapi dan terstruktur dengan baik akan mengoptimalkan kinerja jaringan Anda. Lalu yang ketiga ada cyber security. Keamanan cyber merupakan prioritas utama kami. Dengan solusi keamanan cyber yang kami tawarkan, kami melindungi data dan sistem Anda dari berbagai ancaman, seperti malware, serangan hacker, atau kebocoran data. Kami bekerja untuk memastikan bahwa semua informasi perusahaan Anda tetap aman. Lalu yang keempat ada data center. Kami menyediakan solusi data center yang dapat diandalkan untuk memastikan pengelolaan data yang aman dan efisien. Kami membantu merancang dan mengelola data yang dapat mendukung kebutuhan bisnis Anda dengan kapasitas besar dan kemampuan skabilitas. Layanan terintegrasi one-stop solution.
Kami menawarkan berbagai layanan yang dapat membantu Anda, mulai dari desain dan planning, consulting, implementation, hingga training, serta dukungan berkelanjutan melalui support dan maintenance dan supply material. Dengan keahlian di bidang ini, di Bestpat Network siap menyediakan solusi one-stop solution yang akan membantu mengoptimalkan infrastruktur perusahaan Anda. Pada slide ini, kami akan membahas 5 layanan utama yang kami tawarkan di Bestpat Network yang mencakup solusi IT yang menyeluruh dan dapat disesuaikan dengan spesifik ke perusahaan Anda. Yang pertama ada consulting, yang kedua ada training, yang ketiga ada implementasi, yang keempat ada managed service, dan yang terakhir ada outsourcing. Layanan konsulting kami bertujuan untuk memberikan bimbingan dan nasihat ahli kepada perusahaan dalam hal perencanaan, desain, dan implementasi infrastruktur IT yang optimal. Kami membantu Anda dalam merancang solusi sesuai dengan tujuan bisnis dan memastikan bahwa teknologi yang dipilih dapat mendukung pertumbuhan bisnis Anda secara berkelanjutan. Ini ada dokumentasi konsultasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lalu di sini ada Kementerian Pekerjaan Umum. Selanjutnya ada juga informasi dengan Kementerian Keuangan. Lalu kita juga dengan EPI. Dan lagi, kami juga menyediakan berbagai program pelatihan bersertifikat untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja Anda. Pelatihan yang kami tawarkan meliputi berbagai topik seperti segmen routing, PLS, mikrotik, dan CE yang diadakan di berbagai lokasi internasional seperti Singapura. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesional dalam mengelola infrastruktur jaringan yang kompleks. Layanan implementasi. Kami memastikan bahwa solusi IT yang telah dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda dapat diimplementasikan dengan lancar. Kami bekerja dengan tim yang berpengalaman untuk memastikan bahwa setiap proyek terlaksana dengan kualitas tinggi dan sesuai waktu yang ditentukan. Dengan managed service, kami menyediakan pengelolaan dan pemeliharaan sistem IT Anda secara berkelanjutan. Layanan ini memastikan bahwa infrastruktur IT Anda tetap berfungsi dengan optimal dan bebas dari masalah, sehingga Anda dapat fokus pada pengembangan bisnis Anda tanpa harus khawatir dengan masalah teknis. Kami juga menawarkan layanan outsourcing, di mana kami menyediakan tenaga ahli untuk mendukung proyek-proyek IT Anda. Layanan ini dapat mencakup perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan, serta memberikan dukungan ahli sesuai kebutuhan perusahaan Anda. Dengan layanan-layanan tersebut, kami di Bestpat Network berkomitmen untuk memberikan solusi IT yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap klien. Pengalaman sejak 2016, kami telah menangani berbagai proyek IT skala besar. Solusi yang disesuaikan setiap bisnis memiliki kebutuhan unik, dan kami menghadirkan solusi yang optimal untuk kebutuhan Anda. Teknologi terkini menggabungkan praktik terbaik global dengan pemahaman lokal untuk memberikan solusi inovatif. Lalu untuk kepercayaan klien, kami telah dipercaya oleh banyak instansi pemerintahan, BUMN, serta perusahaan swasta. Kami bekerja sama dengan berbagai vendor teknologi global, serta dipercaya oleh banyak instansi pemerintah
dan perusahaan swasta untuk menangani berbagai proyek IT. Di sini ada beberapa contoh support dengan ini ada beberapa contoh brand. Kita juga bekerja sama dengan Siemens, Exotic, dan masih banyak lagi. Tim kami terdiri dari para profesional yang bersertifikasi yang siap memberikan solusi IT terbaik untuk memberikan kebutuhan bisnis dan pemerintahan. Bagi teman-teman yang ingin lebih tahu lebih lanjut tentang layanan kami atau tentang Bestpat Network, bisa menghubungi melalui website yang tertera di sini. Lalu ada juga bisa menghubungi email atau teman-teman bisa datang langsung di Jalan Lombok 2 nomor 154 Perumnas 1 Kota Tangerang, Banten, Indonesia. Kami juga sedang menyediakan pre-order buku, di mana buku ini berjudul Open Source Partners atau SPF yang ditulis oleh Bapak Danu Yoto. Untuk harga di sini harganya itu 100.000 per buku. Adapun benefit yang bisa teman-teman dapatkan yaitu gratis ongkir, lalu diskon 100%, dan juga tentunya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Lalu selanjutnya di sini juga ada segmen routing MPLS yang ditulis langsung oleh Bapak Dana Wiyoto selaku pemilik Bestpat Network. Di sini selanjutnya juga ada buku CCNA. Bagi teman-teman yang tertarik bisa menghubungi nomor yang tertera yaitu 081991448413 atau bisa menghubungi sales bestpatnetwork.com. Di sini kami juga sedang melakukan pelatihan online, di mana pelatihan ini dibawakan oleh Bapak Danu dan dihosti oleh Mas Aldi, seorang IT yang berpengalaman tentunya. Di sini pelatihan ini berjudul Full Concept Full Config LAN Switching. Jadi di sini bisa teman-teman kalau ingin tertarik menghubungi kontak-kontak tertera ya ini nomor dengan menghubungi 081991448413 atau bisa menghubungi email kami. Dan teman-teman juga jangan lewatkan webinar besok yang akan dibawakan oleh saudara Mas Hafiz Zaitul Ismi dan juga seorang moderator yang Nur Aini. Demikian presentasi mengenai company profile Bestpat Network. Kami berharap dapat terus mendukung perkembangan teknologi dan membantu perusahaan dalam membangun infrastruktur IT yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Bilkis atas pemaparannya. Dengan ini berakhirlah webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh pemateri, pembaca doa, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga apa yang telah kita dengar, lihat, dan baca dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kehidupan kita. Saya Yunus Maulana selaku host beserta seluruh panitia webinar pada pagi hari ini pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan ke depannya kami perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.